Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alimada badil ayamu wal madakul lazi bila wa ulat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuknya agama Islam memegang peranan penting dalam tatanan hidup bermasyarakat. Berkembangnya Islam di berbagai pelosok negeri tentu meninggalkan catatan sejarah yang menjadi jejak untuk ditelusuri. Desa Rantopuri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari salah satunya. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki peninggalan masuknya agama Islam berupa peninggalan masjid tua. Mayoritas penduduk di desa ini menganut kepercayaan agama Islam, sehingga tak heran Desa Rantopuri termasuk ke dalam kawasan religius yang berada di Provinsi Jambi. Terbentuknya kawasan religius ini tentu didasari oleh aktivitas masyarakat yang terus mempertahankan nilai-nilai agama Islam di dalam menjalani kehidupan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran para ulama dan tokoh agama terdahulu yang membawa Islam masuk ke daerah ini. Penyebaran agama Islam di Desa Rantopuri sepengetahuan saya dari tahun 40, Bu. Tahun 40-an. Itu ada 3 ulama. Satu guru Mahmud. Yang kedua Kak Agus Kapi. Yang ketiga Qasim bin Majid. Yang keempat Guru Muhammad Nur. 3 tokoh agama tadi menjalankan ilmu itu, maka kitab perukunan madrasah di dusunku mulai didirikan tahun 48. Disitulah kami ngaji, pertama ngaji. Kemudian masjid ini dibangun. Enak. Pada tahun saya masih kecil itu ayah saya nyebutnya tahun 1912. Sebenarnya kalau orang betul-betul mengingat bahwa kita ini dibawakan Allah, enak. Kita tidak usah susah-susah mencari, beribadat, berbuat baik dengan orang tua. Insya Allah mudah-mudahan selalu menjalin silaturahmi. Orang yang susah hidup itu tidak ingat dengan Tuhan, pasti. Sebab kunci ibadah ini 1 ikhlas, 2 sabar. Kalau 2 itu dikerjakan, insya Allah saya sudah rasakan. Masuknya Islam di Desa Rantopuri bermula pada tahun 1940 yang dibawa oleh para ulama, diantaranya Guru Mahmud, Agus Kahfi, Qasim bin Majid, dan Muhammad Nur. Jejak peninggalan masuknya Islam di Desa Rantopuri juga terlihat dari keberadaan Masjid Tua Al-Jihad yang keberadaannya terletak di tengah kawasan masyarakat Desa Rantopuri. Bentuk bangunan kuno begitu terlihat ketika kita masuk ke dalam Masjid Tua Al-Jihad. Keberadaan masjid ini pun tepat berada di pinggir Sungai Batanghari, yang menandakan bahwa aktivitas kehidupan terdahulu berpusat pada sungai, dan Masjid Tua Al-Jihad menjadi tempat persinggahan masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Penyebaran agama Islam juga ditandai dengan perkembangan berdirinya pesantren di tiap daerah. Hal ini adalah salah satu upaya untuk terus memperkuat ilmu agama Islam kepada generasi muda. Tak jauh dari Desa Rantopuri, tepatnya di Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, juga menjadi kawasan religius yang ditandai dengan keberadaan pondok pesantren Ummul Masakin. Tidak ada yang kami mengetahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau Maha mengetahui, Maha bijaksana. Keberadaan pondok pesantren Ummul Masakin menjadi pelepas dahaga untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
Pondok Pesantren Ummul Masakin menjadi salah satu wadah yang terus membentuk dan menanamkan nilai-nilai Islam untuk para generasi muda, agar para santri tetap kokoh menjadikan Islam sebagai agama penyelamat umat di tengah goncangan akhir zaman yang sangat dahsyat saat ini. Kalau kita boleh melihat ke belakang nih Ustadz ya, bagaimana sih sejarah berdirinya pondok pesantren ini Ustadz? Iya, pondok pesantren Ummul Masakin ini dasar berdirinya ya dengan niatan untuk menolong sesama. Oke. Karena kita di tanggal 21 April tahun 2012, waktu itu banyaknya kita lihat orang-orang yang membutuhkan pendidikan agama tetapi mereka tidak memiliki biaya. Nah, jadi dari situ termotivasi kita untuk mendirikan satu lembaga yang bisa menampung. Harapan kita ke depannya mereka ini bisa melaksanakan pendidikan sehingga mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat kelak. Nah, alhamdulillah diberi Allah SWT jalan di 2011 itu kita mendirikan Yayasan Ummul Masakin, maka berdirilah Pondok Pesantren Ummul Masakin. Dan pada awalnya pondok pesantren kita ini itu jumlah santri itu 46 santri. 46. Sekarang alhamdulillah di 2022 ini jumlah santri kita sudah 527 santri. Insya Allah signifikan Alhamdulillah. ya perkembangannya. Ustadz, kalau boleh tahu sih ya Ustadz ya, dulu itu pondok pesantren kita ini pondoknya ada berapa Ustadz? Kalau awalnya kita ini hanya memiliki satu buah rumah, masih dalam keadaan belum sempurna menjadi rumah, tapi karena ada kamar-kamar, jadi awalnya disitulah santri menginap, yang putra di dapur, yang putri di kamar-kamar yang ada. Setelah itu baru santri berkreasi sendiri untuk membangun tempat, yaitu dari bahan seadanya, seperti itulah adanya, karena memang kita tidak punya kemampuan untuk membangun pada saat itu. Dan alhamdulillah saat ini seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi sudah ada wali santri menitipkan anaknya di sini. Masya Allah. Nah, kita mengambil barokah dari satu nama istri Rasulullah SAW yang diberi gelar Ummul Masakin. Harapan kita dengan berkah itu Allah turunkan keberkahan untuk pondok pesantren dan anak-anak yang mengaji di pondok pesantren kita. Nah, alhamdulillah setelah kita memberikan nama itu, antusias masyarakat untuk membantu jadi lebih tinggi. Masya Allah. Iya, karena mereka sesuai dengan namanya di sini banyak anak-anak yatim, banyak anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang memang seharusnya kita tolong bersama. Nah, sehingga alhamdulillah masyarakat lebih semangat lagi untuk memberikan infak sodako mereka untuk menghidupi anak-anak ini. Karena saya ini awalnya dari orang yang memang bergaul dari door to door ke rumah-rumah. Karena saya awalnya dulu sambil mengajar saya jualan sayur keliling. Nah, sehingga kedekatan dengan ibu-ibu, nah sehingga mereka merasa ada keakraban dengan diri kita. Nah, sehingga mereka pada saat kita buka pesantren, mereka merasa titip sajalah sama Ustadz di situ. Gitu. Ya, apa harapan Ustadz ketika melihat para santriwan santriwati menuntut ilmu di pondok ini? Ya, harapan kita agar anak-anak kita ini tetap semangat. Karena dengan semangat inilah insya Allah akan melahirkan satu tekad yang akan membuat mereka menjadi ke depan menjadi sukses. Karena memang godaan untuk mereka pada saat ini luar biasa, yang membuat mereka lalai. Maka kita harapkan supaya ini tetap tertahan di hati mereka, sehingga betah mondok, betah ngaji, sehingga akan melahirkan nanti harapan kita generasi-generasi yang memang handal, generasi-generasi yang siap menghadapi zaman.
dan mereka pun siap untuk mendidik generasi berikutnya. Tapi harapan kita tetap, kita berkeinginan agar mereka ini memiliki tempat yang layak, sehingga mereka lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, ini terkait harapan ya untuk orang tua santri dan juga pemerintah sendiri, itu seperti apa, Ustaz? Harapan kepada wali santri yang pertama, kita mengharapkan agar selalu mendoakan anak-anak kita, agar mereka ini tetap istiqomah, belajar menuntut ilmu, dan selalu memotivasi mereka untuk lebih baik lagi. Kalau untuk pemerintah seperti apa, Ustaz? Mari kita sama-sama melihat, kasihan anak bangsa ini. Mereka sudah punya tekad, mereka sudah punya semangat, tetapi harus menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang kadang-kadang mereka untuk tidur dikerubuti nyamuk, untuk istirahat mereka tidak ada ketenangan, datang hujan mereka kebocoran. Nah, jadi selaku orang yang memegang kebijakan, kita harapkan hal yang seperti ini mohon diperhatikan. Jadi kita harapkan supaya pemerintah lebih perhatian lagi lah ke pondok-pondok pesantren, tidak hanya pondok pesantren kita, karena memang pesantren ini adalah wadah benteng untuk anak-anak kita menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Jadi kalau kita menanamkan ini di pondok-pondok pesantren, baik di tempat kita maupun tempat yang lain, ini insya Allah akan menjadi amal jariah, baik itu untuk pejabat yang memegang kebijakan maupun masyarakat yang memberikan jalan untuk ini bisa terjadi. Alasan saya masuk pondok itu karena emang basic saya dari kecil mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil orang tua emang selalu mempelajarkan ilmu agama kepada saya dan adik-adik. Karena itu sehingga besarnya saya pun berminat untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Alhamdulillah, semenjak saya belajar di Pondok Pesantren Ummul Masakin, saya merasa senang karena di sini saya bisa kenal dengan berbagai teman yang berbeda daerah, sekaligus memperdalam ilmu agama untuk membanggakan orang tua sekaligus orang-orang sekitar saya. Harapan saya semoga dengan ilmu yang saya pelajari di Pondok Pesantren Ummul Masakin, saya bisa membanggakan orang tua, berguna bagi orang-orang sekitar saya, bangsa, dan terutamanya Pondok Pesantren Ummul Masakin. Semoga menjadi pondok yang lebih maju lagi. Untuk teman-teman yang belum mondok, saya berharap agar mereka bisa memasuki pondok pesantren-pesantren walaupun itu di mana, karena di pondok pesantren kita bisa mempelajari berbagai ilmu agama sekaligus memperkuat ibadah, karena di sini kita selalu membaca Al-Quran, sholat tepat waktu, dan mempelajari kitab-kitab kuning. Jadi dari dulu saya bercita-cita ingin menjadi ustadz. Maka dari itu saya kira pas untuk saya masuk ke pondok pesantren Ummul Masakin. Man talabul ilma faqad talabal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sungguh seseorang itu telah menuntut surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apabila seseorang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amal seseorang itu mardudatun la tuqbalu, akan ditolak dan tak akan diterima. Begitulah amal orang yang tidak berilmu. Harapan saya semoga apa yang telah saya dapatkan dan apa yang setelah saya pelajarkan itu berguna bagi seluruh masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Untuk kawan-kawan yang berada di luar sana, marilah kita mondok. Marilah kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hidup tanpa ilmu bagaikan burung tanpa sayap. Maka marilah kita menuntut ilmu supaya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah.
kurikulum yang kita pakai di Ummul Masakin itu bentuknya ada dua. Yang pertama kurikulum negeri yang berasal dari Kemenak. Kemudian yang kedua kurikulum pondok itu berdasarkan kurikulum yang dipakai oleh pondok se-Indonesia, walaupun di dalamnya ada beberapa perbedaan. Tenaga pengajar atau ustadz-ustazah kita berjumlah 53 orang, semuanya dengan karyawan-karyawati. Dan yang ustadz-ustazahnya ini berasal dari daerah setempat, kemudian ada dari luar daerah seperti dari Aceh, kemudian dari Jawa, dari Sumatera Utara, dan dari Palembang. Kalau harapan kita sebenarnya sesuai dengan nama kita, yaitu Ummul Masakin. Kalau memang sudah selesai di 6 tahun, pertama bisa baca kitab kuning, kemudian baca Al-Qur'annya bagus, akhlakul karimahnya bagus, dan dia bisa memiliki atau mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi situasi kedepannya. Jadi harapan kita, kalau mereka memang santri-santriwan ini sudah selesai, harapan kita memang berguna untuk dirinya sendiri, berguna untuk orang lain atau keluarganya, dan berguna untuk nusa dan bangsa. Pondok Pesantren Ummul Masakin memiliki 527 santriwan dan santriwati dengan tenaga pengajar sebanyak 52 ustadz dan ustazah. Pondok ini terdiri dari jenjang wusto dan ulia. Kegiatan keagamaan terus dilakukan di pondok pesantren ini. Seluruh santri pun giat melaksanakan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Di sini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Di Pondok Pesantren Ummul Masakin, para santri juga dibekali dengan berbagai pelatihan, dengan harapan ilmu yang didapat bisa menjadi bekal para santri untuk hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pelatihan AutoCAD. AutoCAD merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dan 3 dimensi yang berfungsi mendesain arsitektur sebuah bangunan. Yang pertama sekali diawali dari bangun subuh, itu jam 4 sudah kita mulai untuk digerakkan untuk melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan menunggu adzan, kemudian sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian, dilanjutkan dengan zikir, membaca Al-Quran, kemudian sambil menunggu menjelang datangnya waktu duha, kemudian waktu duha jam 7 kita waktu duha bersama-sama, kemudian doa bersama, doa duha, kemudian setelah itu piket, apel, bersih-bersih, kemudian untuk jam 7:30 kita sudah sarapan pagi, kemudian jam 8 tepat kita sudah masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian sampai dengan waktu zuhur kita sudah selesai dari pembelajaran pagi, kemudian kita istirahat sejenak, sholat zuhur, makan,
dan nanti di jam 2 atau jam 14 kita sudah belajar untuk kegiatan belajar sore atau belajar umum sampai dengan datang waktu asar. Memperkuat, menunjang untuk bisa memahami pelajaran kitab-kitab salaf atau kitab kuning. Kemudian ada seni hadroh, kemudian khot, itu dilaksanakan dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian pengajian antara maghrib sampai dengan isya. Nah, setelah isya kurang lebih jam 8, kemudian lanjut dengan istirahat sambil makan malam. Nanti jam 8:30 kita sudah mulai kegiatan lagi untuk menunjang atau mengulang pelajaran yang telah dilaksanakan pagi tadi sambil untuk mempersiapkan pelajaran yang akan dilaksanakan esok hari. Sampai kemudian kira-kira jam 10:15 kemudian atau pukul 22.30 nanti kemudian baru anak-anak dipersilahkan untuk istirahat. Di sini berbagai pengembangan kemampuan santri rutin dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi diri. Mulai dari ceramah agama, bermain hadrah, tilawah Quran, syarhil Quran, olahraga, silat, dan banyak lainnya. Hadirnya pondok pesantren di tengah masyarakat menjadi salah satu penguat umat muslim sebagai benteng pertahanan untuk terus menyinari cahaya Islam di kehidupan.